Alhamdulillah, walaupun kecil-kecil ada aja tanpa capek, tanpa kerja. Duit datang sendiri. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bapak meratakan ilmu RDI apa tuh? Tanpa kerja, tanpa capek, tanpa duit datang sendiri. Welcome to my channel, Zafatomudai. Saya Ida dari Malimping. Ida dari Malimping. Mau testimoni atau mau nanya? Mau nanya juga, testimoni juga. Oh iya, testimoni dulu ya. Iya. Yo, Man, testimoni Man. Alhamdulillah saya melaksanakan praktek ini. Ya, usaha saya dagangnya lumayan ada. Jualan Berkah. apa, Dak? Di kantin sekolah SMK, tapi orang-orang nggak bisa dapat segitu, tapi saya sendiri alhamdulillah lagi genting-gentingnya begini kita dapat sampai 500, 600, orang lain paling dapat 100. Ya. Kita alhamdulillah dapat 100. Ya. 500 alhamdulillah. Ya. Ya, namanya juga kecil. Ida meraktekin ilmu RDI apa hajatnya terkabul? Bangun kadang jam 1. Terus sholat hajat, tahajud, sholat taubat, semuanya ngaji 4 juz paling 5 paling. Kemarin sampai 12 hari alhamdulillah khatam. Khatam. Sebelum kenal RDI pernah gak khatam dalam waktu 12 hari? Enggak pernah. Wow, sama alhamdulillah. sekali Tepuk tangan pernah. dong. Dengan kenal RDI jadi rajin khatam ya. Ini Pak Haji, mata saya yang sebelah kiri nggak bisa melihat, ketutup. Jadi gimana caranya? Kata dokter apa? Katanya glukoma. Glukoma. Mau dioperasi nggak mau, kita takut. Ya. Jadi penyebabnya ibu suka ngeremehin orang. Nah, coba ibu jangan ngeremehin orang. Misalkan ibu ada yang bantuin masak. Nah, kalau dia keasinan, kalau dia kemanisan, kalau dia apa, ibu kadang suka coba jangan. Betul apa enggak? Iya. Tepuk tangan dong. Nanti ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mata. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, 9 kali mau mandi, 9 kali habis mandi. Nanti matanya normal sendiri. Caranya kalau ibu pengen ngobatin, ibu lihat dulu alat kelamin laki-laki. Kalau bisa ngelihat berarti sembuh. Kalau ibu nggak bisa lihat alat kelamin laki-laki belum sembuh. Jadi ibu kemana-mana mesti lihat alat kelamin laki-laki, buka resletingnya. Wah, dia benar. Oh, sembuh. Oke? Sip, tepuk tangan dong. Saya Ismail dari Kerawang. Dari Tangerang. Dari Kerawang. Hah? Kerawang. Kerawang. Mau nanya Pak Haji? Nanya apa? Ini mau ngejual penggilingan pabrik, penggilingan padi. Udah lama, sudah 3 tahun belum laku-laku. Ini bagaimana caranya? Biar laku. Biar laku. Dan gampang. Cebok alat kelamin bapak, siramin di depan penggilingan padi. Tapi ini gilingan padi punya abang saya sudah almarhum, jadi istrinya yang masih ada. Nah, mau gak istrinya meraktekin atau bapak meraktekin, mau gak biar laku? Mau. Ya udah, cebok, siram di depan penggilingan. Ini berlaku semua. Ambil celana dalam bapak yang bekas pakai, digosok di pintunya penggilingan. Iya. Laku-laku tanpa ditawar. Iya. Nanti laku, nggak sampai seminggu. Iya. Terus Pak Haji, ini tadi kan yang punya almarhum, yang punya istrinya almarhum Haji Sebiah tadi udah nitip buat sembelih kambing. Sedekah potong sapi, potong Jumat sapi Barokah 1 juta. 1 juta. Ya. Iya. Besok ya. Alhamdulillah udah tadi. Udah. Oh ya udah. Udah tadi. Pokoknya bapak dan ibu yang lagi punya hajat ekstrim, paksain ikut sedekah Jumat Barokah, potong sapi 1 juta. Paksain, lihat hasilnya, manjur kok. Iya. Ya, yang dipotong sapi apa bapak? Sapi. Oh, sapi. Udah, terima kasih. Ya, saya tepuk tangan dong dari Kerawang. Yo. Ayo. Nama Bu Betty dari Tangerang. Bu Betty Dari Tangerang. dari Tangerang. Ya.
Saya mau testimoni. Waktu Testimoni itu man. dulu pernah tahun 2018 saya udah pernah kemari. 2018 pernah ke sini. Sekarang 2024. Nah, ini sekarang yang baru ini. Saya praktekin mandi malam jam 00, sholat tahajud, baca Quran udah 15 juz. Nah, kemarin itu iseng-iseng aja nih Pak. Iseng-iseng. Awalnya. Terus saya bilang, saya Iseng-isengnya gimana? Saya pengen duit nih 2 juta nih hari ini. Ketawa teman saya, siapa yang ngasih? Allah lah yang ngasih, saya bilang gitu. Iya. Gak lama adik saya nelpon 5 menit kali, langsung yuk di mana? Ini lagi di kantor bank gitu kan. Terus kata dia, sini deh, besok adik kita mau berangkat haji gitu kan, umroh yang kemarin. Udah, saya datang langsung ke situ. Pas itu dapat pulangnya dikasih duit 500, ya udah, alhamdulillah. Nah, besoknya nggak lama teman saya nelpon, Bu, main Bu ke sini. Emang kenapa? Ibu mau nggak duit katanya? Ya maulah, lagi nggak ada duit sekarang sebang gitu. Ini ada 3 juta nih, udah buat ibu pinjam, nggak apa-apa, ntar kapan-kapan mulangin gitu. Iya. Ngeliat duit udah dikasih 3 juta, ya saya ambil aja Pak Haji. Ambil aja. Udah saya bawa. Saya bilang bayarnya itu gimana? Terserah. Pasien RDAI waras. Iya, udah gitu. Pak Haji Tambahin iseng utangnya, lagi nih ya. Pak Haji. Pulangnya kan sore nih, malam-malam. Itu saya buka yang duit tadi yang 3 juta, yang 2 jutanya kan ratusan semua saya buka. Saya centongin nih Pak Haji, nih ada saya rekam nih. Iya. Dicentongin udah gitu. 2 hari kemudian ada orang bank datang. Ngasih ini saya lagi. Pinjaman. Berapa? Pinjaman, jadi tanpa bayar lagi. Ya. Uang ini, uang pensiun Dapat ya, berapa Pak Haji. dari bank? 80 BRI? juta Pak Haji. 80 juta. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah Pak Haji. Umur ibu berapa sekarang? Sekarang 66. 66, masih jadi ratu utang. Enggak ngutang tuh Pak Haji. Oh, enggak. Bayarnya pakai gaji yang itu. Oh, jadi potong nanti gaji. diasuransikan. Oh, potong Kalaupun gaji. kita enggak ada. Jadi nanti lunas, lunas. karena potong Tanpa gaji. bayar. Iya, Pak iya. Haji. 60 Alhamdulillah. juta. Wow, sekali lagi tepuk tangan dong untuk ratu utang. Enggak ngutang juga dibilang. Terus ini Pak Haji ada yang mau saya tanyakan. Nih anak saya nih waktu itu kan pernah kesini Pak Haji, suruh mandi malam, pernah mandi, tapi dia nggak pernah nggak rutin gitu Pak Haji. Terus sebelah rumah saya tuh kayaknya dia tuh tahu ini kayaknya agak-agak indigo gitu anaknya. Mah, sebelah rumah ini katanya orangnya negatif katanya. Kenapa? Dia ngerjain saya, dia bilang gitu. Masa iya sih ya, saya bilangnya. Emang kamu tahu? Iya katanya, pokoknya dia ngomongin katanya gitu. Nah, minta tolong sama Pak Haji. Orang yang mandi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena hipnotis. Orang yang pakai cahaya dalam dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena hipnotis. Itu aja dipraktekin dulu. Iya. Dia celana dalam dibalik, cuman bajunya masih belum mau, dia baju luar gitu. Baju dalamnya dibalik, luarnya jangan. Luarnya jangan. Oh ya, udah. Oke. Itu aja. Makasih Sip, Pak Haji. tepuk tangan dong. Ratu Utang. Perkenalkan saya Pak Hendra dari Cianjur. Ya. 5 bulan yang lalu saya privat Pak Haji. Seperti sudah saya katakan, alhamdulillah. Ini testimoni ya. Alhamdulillah. Testimoni man. Ya alhamdulillah. Walaupun kecil-kecil ada aja tanpa capek, tanpa kerja. Duit datang sendiri. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Bapak meratakan ilmu RDI apa tuh? Tanpa kerja, tanpa capek, tanpa duit datang sendiri. Tapi saya yang praktekkan itu enggak full Pak. Ya, Bapak meratakan yang mana ilmu Cuman RDI? ya bangun jam 12, kadang-kadang jarang, cuman tahajud itu memang udah rutin dari dulu, baca Quran udah rutin. Nah dari situ juga tiba-tiba ada kawan dari Saudi, saya bercanda, saya bilang mau umroh, nggak ada uang, berapa kata harganya? Saya bilang kalau Indonesia rupiah 35 juta, kalau real saya bilang 8 juta, 8.300. Boleh karena saya kirim, kapan maunya? Saya bilang bulan Rajab. Tapi saya pikir kalau sampai Rajab saya mungkin takut mati duluan. Saya mau bawa segini aja, dicepetin, ya boleh katanya. Akhirnya saya ngomong kapan berangkat. Waktu itu saya bulan Mulud, Robi Utani saya bilang Sil Mulud. Ya boleh katanya, seminggu lagi atau 2 minggu mau berangkat. Saya telepon kamu katanya.
Iya. Tapi waktu itu saya kan punya istri. Saya bilang saya harus berdua ini sama istri, nggak enak sendirian. Ya nggak apa-apa, Toib dia bilang gitu. Akhirnya dia di bulan Rabiul Tsani ngasih 70 juta. Saya berangkat, bukan berangkat, jadi pertama kali saya kan ngomong sama kawan saya punya travel, saya bilang saya mau berangkat. Toib karena dia bilang nggak apa-apa. Akhirnya di bulan November tanggal 3 saya berangkat. Dan alhamdulillah dipercaya sama kawan untuk memimpin jemaah dia. Travel dia ada 28 orang. Sesampai di sana, saya kan bilang, mau 1 bulan, saya nggak mau yang 12 hari, yang 9 hari. Sampai di sana, iya boleh katanya. Sampai di sana, yang 9 hari orang itu pulang ke sini, saya tinggal di sana selama 1 bulan. Dan 7 Desember kemarin, 8 Desember saya baru pulang sini kemarin itu. Saat di sana juga alhamdulillah saya dijamin sama kawan yang ngasih duit itu, termasuk tempat tinggal, biaya sehari-hari dia yang jamin alhamdulillah. Pulang juga dikasih uang sama dia. Alhamdulillah kalau uang kita mungkin 20 jutaan, 5.000 real, alhamdulillah. Nah di samping itu Pak Haji, jadi si kawan saya nawarin sama saya, Pak Haji katanya bisa nggak kerja sama saya buka perwakilan travel umroh. Saya masih berpikir, saya bilang gimana ya, itu bukan bakat saya, tapi akhirnya saya ambil, ya nggak apa-apa saya bilang. Nah ini saya tanyakan ya Pak Haji, apakah saya boleh itu ngambil itu? Capek gak buka agen travel, capek gak? Kayaknya agak capean. Iya jangan, kenapa Bapak nggak praktekin ilmu RDAI pamungkas? Duit ngejar kita. Nah, yang duit ngejar kita. Yang saya kalau inginkan Bapak itu jadi travel umroh, agen travel umroh, Bapak ngejar duit dong. Iya. Saya maunya duit ngejar kita. Iya, iya. Contoh, besok Februari kita berangkatin anak yatim umroh 160. Iya. Besok hari Minggu pagi jam 6, jam 7 anak yatim pulang umroh. Iya. Itu anak yatim nggak ada yang kerja Pak. Iya. Kok bisa diberangkatin gratis tuh sama RDAI? Iya. Besok Februari 160. Kita butuh pendamping juga 160. Iya. Gratis. Iya. Syaratnya usianya harus 99 tahun. Ya wewa tuh. Iya, udahlah Pak, Bapak paksain, praktekin ilmunya RDAI pamungkas. Iya. Uang ngejar kita. Uang ngejar kita. Iya, mau saya juga begitu Pak. Boleh. Ya, Kapan atur waktu aja ya. Ya kalau terus, diterangin soalnya bisa sejam. Terus begini Pak, satu lagi. Saya kan dulu udah pernah bilang, saya ada rumah di Cibadak sini, mau dijual tapi anak saya nggak boleh. Saya dalam hati saya, Pak ngapain dijual kalau uang ngejar kita, maunya saya uang ngejar kita, penghasilan kita sebulan minimal 10 miliar tanpa kerja, tanpa punya kantor, tanpa punya karyawan. Iya. Ngapain dijual? Lo lama-lama kalau jual, lama-lama alat kelamin lo dijual, tahu? Enggak, maksudnya mau dari sini mau dipindahin ke Sukabumi gitu maksudnya Pak. Alah udah nggak usah, Sukabumi beli sendiri yang harganya 10M. Ayah, amin. Oke. Amin. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Wow. Yo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ayah Bapa Ibu.